Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you all? I hope you are in healthy condition and happy situation. I am your new English teacher. Let me introduce myself. My name is Muhammad Ahbab and you can call me Mr. Ahbab. And welcome to English online class. Materi pertama yang akan kita pelajari pada tahun ajaran ini yaitu cause and effect atau sebab dan akibat. Kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memahami suatu kejadian. Apa suatu kejadian itu dan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Cause atau penyebab itu terjadi pertama kali dan ini menceritakan kita penyebabnya. Kemudian effect happens after cause, terjadi setelah cause atau penyebab dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian di sini kita akan mempelajari hubungan antara cause dan effect. Contohnya it rained itu cause karena terjadi pertama dan itulah penyebabnya. Dan akibatnya yaitu Carolina got wet. It rained, Carolina got wet. Hujan itu penyebabnya, kemudian Carolina got wet, Carolina kebasahan itu akibatnya. Contoh yang lain, Phil stayed up late. Phil was tired in the morning. Phil begadang, Phil pagi harinya terasa capek atau lelah. Phil begadang itu penyebab, Phil merasa lelah di pagi harinya itu akibatnya. Kemudian ada berbagai macam contoh yang lain. Study hard, get better grades. Forget sunset, get sunburned. Play mud, get muddy. Ini beberapa contoh. Kalau belajar dengan keras akan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian di contoh yang kedua, forget sunscreen itu lupa pakai tabir surya. Get sunburns, kulitnya terbakar. Play in mud, bermain lumpur. Akibatnya ya kotor, terkena lumpur. Get muddy. Untuk signal words atau kata penghubung antara cause dan effect ada banyak. Di sini kita bisa lihat so, therefore, if, because, then, due to, thus, since, as a result, consequently. So, jadi, therefore, maka, if, jika, because, karena, then, lalu, due to, dikarenakan, thus, maka, since, kalau dalam kalimat cause and effect ini diartikan karena, tapi bisa juga diartikan sejak kalau di kalimat yang lain. Tapi untuk cause and effect artinya karena. As a result artinya sebagai hasil, consequently konsekuensinya. Contoh penggunaan kata penghubung dalam kalimat cause and effect antara lain Wendy was feeling sick, so she stayed home from school. Wendy merasa sakit, jadi dia tetap berada di rumah dan tidak berangkat ke sekolah. Wendy was feeling sick, so she stayed home from school. Penyebabnya adalah Wendy sakit dan akibatnya dia tetap berada di rumah dan tidak berangkat ke sekolah. Ya, Wendy was feeling sick itu sebab, effect, she stayed home from school. Efeknya terjadi setelah penyebab, kemudian menceritakan apa yang terjadi berikutnya. Contoh berikutnya, the swimming carnival was cancelled due to bad weather. Artinya, karnaval berenang di-cancel karena cuaca buruk atau cause atau penyebabnya yaitu cuaca buruk. Nah, di kalimat ini agak berbeda dari kalimat sebelumnya. Cause ada di akhir kalimat, bad weather itu penyebabnya.
yang terjadi pertama kali, yaitu cause, penyebabnya, yaitu cuaca buruk. Kemudian efeknya atau akibatnya, the swimming carnival was cancelled. Karnaval berenang di cancel dikarenakan cuaca buruk. Contoh yang lain, the children were hungry because they hadn't eaten all day. Anak-anak merasa lapar karena mereka belum makan seharian. Penyebabnya atau yang terjadi pertama kali atau cause itu mereka belum makan seharian dan akibatnya mereka lapar. Contoh berikutnya, since the class worked so hard, the teacher suggested a game. Karena kelas agak susah, jadi guru menyarankan sebuah permainan. Karena kelasnya susah diatur, jadi guru membuat permainan di kelas. Since di sini diartikan karena kelas sangat susah diatur, guru menyarankan permainan. Kemudian Max said he'd cancel the race if the track was wet. Max berkata dia akan mengcancel balapan jika track atau jalur untuk balapan itu basah. Cause di sini the track was wet. Tracknya basah. Kemudian cancel the race itu akibatnya ya, membatalkan balapan. Ini dengan kata penghubung if. Untuk selanjutnya kalian bisa baca keterangan di link yang sudah di-share, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada di link juga. Terima kasih. Thank you for your attention. See you again on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.